Apa ini, Roy? Kacamata. Coba dipakai. Jelek bang. Kok sama sih? Kok baru dipakai sekarang dari tadi? Coba pakai coba. Sambil ngomong kamu sekarang. Iya. Roy gini aja. Citayam. Roy, kita mau bahas tentang hubungan kamu sama JJ. JJ. Kan sekarang juga JJ semakin terkenal. Kamu ada perasaan jealous gak sih kalau dia makin banyak yang suka gitu? Makin Kak. banyak yang deketin. Oh kalau masalah takut mah ya takut aja. Tapi kalau emang dia udah bisa sayang sama yang lain ya udah biarin aja. Bagus tuh. Bagus banget loh kalimatnya. Oh ini ya, aduh cantik ya. Ini fotonya ya. Iya Kayak ya. Puji ya, cantik banget ya. 16. Saya kira ini tuh JJ tuh yang suka apaan tuh? Jajan nih aja. Oh, ini JJ ya. Kan nih sekarang semua orang udah tahu nih pasangan Citayam Fashion Week kalian berdua ya. Iya. Roy dan juga JJ. Tapi udah ketemu sama keluarganya belum? Belum. Belum. Kalau JJ pernah kamu ajak ke keluarga kamu di Citayam nggak? Pernah? Pernah. Apa kata keluarga? Ya udah kalau emang langgeng mah ya paling dia ini doang sih apa ya? Lupa sih. Bang. Kok lu lupa? Orang bukan pelajaran kok lupa? Apa kata orang rumah, kata keluarga apa? Ya kalau emang sayang sama dia ya udah katanya jagain jangan sampai dia kenapa-napa. Oh dijagain jangan sampai kenapa-napa ya. Kan banyak yang bilang JJ tuh mirip sama Fuji. Iya. Kalau menurut Roy gimana? Emang mirip sih tapi kalau Kak Pujinya kalau dibondol juga jadi sama. Bondola. Bondola. Gini, pasti viral. Cantikan JJ apa Fuji? Halo. Cantikan JJ apa Puji? Ya semua cewek emang cakep, tapi kan kalau udah sayang sama JJ, Otomatis. ya berarti yang cakep JJ. Oh. Keren banget. Bener. Mau dibilang yang sana lebih cantik, yang sini Iya, lebih lucu. iya, Kalau iya. udah sayang ya sayang. Iya. JJ pasti lagi nonton pagi ini. Kamu Mau bilang apa sama JJ? Lihat ke kamera situ. J gitu. Itu Paling JJ bilangnya, Tuh ke kamera situ. Kameranya nyala tuh. paling bilangnya cuma ini doang. Jangan pernah berubah. Tetap jadilah orang baik, jangan sombong. Jangan sombong. Iya. Aku Kalau tidak akan kalau pernah orang udah berubah naik saya. Pasti ada saatnya sombong. Gimana? Kalau orang udah naik pasti ada saatnya sombong. Oh iya. Jadi buat JJ pesannya jangan pernah berubah Iya. gitu ya. Tetap sayang sama Roy gitu. Iya. Sayang nggak sama JJ? Itu ada video. Sayang lah. Ini ada video itu. Ada video kamu tuh ngapain itu? Lagi mah acting. Ini lagi tetap sayang sama Roy yang lagi bikin konten ya kan, pacaran berapa lama, sayang nggak sayang, kata ini saking bucinnya banget antara JJ dan juga Roy gitu ya, bener ya? Iya. Oke, jadi kalau kamu sendiri sama JJ beda usianya berapa tahun sih Roy? Tahun doang. Jadi JJ 16 tahun, saya 17. Oh kamu 17 tahun ya. Ya pokoknya apapun itu yang paling penting kan bisa memberikan support yang positif, asal yang positif. Betul. Ya. Kita doakan sampai ke pelaminan ya. Emang mau nikah muda? Enggak. Sampai Kan lancar di doa hari H. dulu. Iya doa dulu bener ya. Tapi itu JJ Kalau emang selalu jodoh. beredotan ya kayak bayi koala, tau nggak Ji? Iya selalu gelandotan. Kenapa sih JJ selalu gelandotan? Kayak bayi koala. Sayang namanya juga kan gemes. Nah, iya. Oh iya gemes. Tapi buat Sobat Ambiar kemarin ada curhatan dari ibunya JJ karena katanya JJ nggak pulang-pulang. Bener nggak sih JJ nggak pulang-pulang? Nah itu kenapa? JJ apa Bang Toib ya? Oh, Kita lihat dulu kalau yang satu zaman- ini ya. Kalau kemarin-kemarin sih dia baru bilang sih yang pas Sebentar. Bentar. udah viral. Kita lihat yang satu ini dulu ya. Oke. Jadi di sini ada dua Ya. hal yang membuat kita bertanya-tanya. Yang pertama JJ yang nggak pulang-pulang, kemudian dia yang mengaku menjadi korban pemerkosaan oleh orang yang bekerja di rumahnya. Sebelum kita membahas tentang pemerkosaannya itu sendiri, tapi yang kamu tahu, JJ itu sebenarnya keluarganya tinggal di mana sih, Roy? JJ. Dia tuh nggak balik-balik, dia tuh katanya tinggal sama neneknya. Iya, Di mana? di Menteng kalau nggak salah dia sih sering ngomongnya Menteng. Dia tinggal sama neneknya sekarang ini di Iya. Menteng. Kalau mamanya kamu tahu nggak tinggal di mana? Nggak tahu sih, Dia nggak pernah cerita soal keluarganya, tentang mama papanya. enggak. Katanya 6 bulan berarti nggak pulang ke rumah ketemu sama mamanya. Kalau selama 6 bulan sih saya kurang tahu, paling tahunnya cuma sebulanan kalau nggak salah. Dia suka cerita nggak sama kamu tentang keluarganya? Kagak. Jadi kalau kamu pacaran sama dia, apa yang diobrolin? Ya ngobrol biasa aja kayak di tongkrongan kayak gitu. Kamu kan suka pulang ke rumah ke Citayam. Ah, saya juga sama. Sama apa?
Nggak Jarang pulang-pulang. Nggak Oh, pulang. nggak pulang-pulang. Kenapa nggak saling mengingatkan untuk, Iya, untuk pulang ke rumah kan ada pulang. keluarga, Ada orang tua, yang apalagi usia menunggu. kalian juga. Masih JJ anak-anak. masih di bawah 17 tahun bahkan. Betul. Paling pulang seminggu sekali sih Siapa? saya. Nah, Seminggu sekali. biasanya kalau Sisanya nggak pulang kemana? kemana nginepnya? Di rumah temen. Di mana? Itu sama dia. Gak dicari sama orang tuanya. Sama dia tuh yang siapa? Nggak kelihatan sama yang nonton dia. Ya, nggak kelihatan. Gak dicari sama orang tuanya. Dicari sih. Terus? Tapi intinya di luar tuh jaga etika, attitude, dan Kamu nakal. kamu berhari-hari pulang gitu, kamu pulang nggak dimarahin sama mama? Sama papa? Mama udah meninggal. Apa? Oh papa, Ada? papa nikah lagi. Enggak, belum. Terus tapi nggak dimarahin? Enggak. Ya, Intinya mah jangan nakal gitu di luaran. makanya Gimana maaf kami? ya. Maaf potong ya. Jujur aja ya, pas ada fenomena Citayam Fashion Week itu, sisi lain positif ya. Iya. Dan salut sama anak-anak ini, karena mereka menyalurkan kegelisahannya, keresahannya, dan mungkin ada baik traumanya di hal-hal yang positif. Makanya tadi ngobrol sama Karen ya, sama Nasar juga, kayaknya the issue is bigger than the hype itself ya. Iya. Maksudnya masalah-masalah yang gak kelihatan itu lebih besar daripada hype-nya itu sendiri. Saya tuh mempertanyakan, anak-anak ini dari mana, terus tinggal di mana, Ya. dan tadi pas dia ngomong, mereka menghabiskan waktu seharian di jalanan. Di jalanan. Berarti ada apa di Di rumahnya? rumah, betul. Yes. betul Family betul. issue gitu kan. Iya. Maksudnya bakal jadi concern kita semua bersama loh. Ini Iya. bukan masalah yang Sepele. sepele loh. Betul. Bukan masalah Citayam Bukan. Fashion Week Iya, ya. bukan. Makanya kayak tadi kita, oh benar gitu kan. Karena bukannya, punten ya, saya kan banyak nonton tayangan dokumentasi tentang apa ya, psikologi gitu kan. Jadi belajar tentang psikoanalisa. Maka waktu dia tadi ngomong bla 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 bla, problem banget nih. Iya. Karena suka juga baca buku dan komik di mana anak-anak ini untuk dapat sekuritas, untuk mendapatkan sekuritas biasanya ada semacam orang-orang bad people gitu yang manfaatin kerapuhan mereka gitu. Iya. Ya. Tapi kita berharap ya bahwa apapun yang dilakukan oleh siapapun, khususnya anak muda, bebas berekspresi itu adalah salah satu hak, tapi juga tidak melupakan kewajibannya. Apalagi kalau masih di bawah umur, masih di bawah 17 tahun, yang masih ada orang tua, pasti kewajibannya selain juga menuntut ilmu, kemudian juga dia ada kewajiban untuk kembali ke rumah orang tuanya. Iya. Iya. Dan aku salut ya, mereka menuangkan kemarahannya, Dengan rasa sesuatu yang frustasinya positif. di hal yang positif. Ya. Roy, apa yang Roy mau sampaikan untuk JJ? Karena kita tahu keluarganya sedang mencari JJ. Ya kita juga berharap kamu sebagai Supaya dia pacar kembali ke rumah. bisa saling mensupport satu sama lain. Iya. Mau bilang apa sama JJ supaya dia bisa kembali atau ketemu setidaknya dengan ibunya? Paling saya bilangnya gini, Ya kan? JJ kalau emang ada waktu luang nggak sibuk ngonten, paling balik aja dulu ke rumah biar ketemu orang tua. Minimal seminggu sekali lah balik ke rumah gitu doang sih Pak. Semoga Iya, bisa intinya mendengarin apa ketemu, kata iya. kamu ya. Dan kita juga kaget ya buat Sobat Ambiar bahwa ternyata fenomena ini dilirik bukan hanya oleh media di media sosial, Iya. termasuk juga teman-teman yang memperhatikan. Tapi ternyata juga dari para pejabat, termasuk Bapak Sandiaga Uno juga memperhatikan fenomena Ya. ini. Bahkan kabarnya ada rencana untuk memberikan beasiswa pendidikan untuk Roy dari Citayam. Kita mau kasih lihat artikel yang satu ini. Roy anak Bojonggede dapat beasiswa dari Sandiaga Uno ditolak. Netizen sangat Oh kesal. ditolak. Kenapa Roy? Tolak. Jadi dari Pak Sandiaga Uno tuh kagak ada Diklarifikasi omongan ya. apa-apa ya gitu. Jadi itu dari media, jadi media ngomong gini, Roy, lu mau nggak dikasih beasiswa sama Pak Sandiaga Uno? Kata saya nggak mau, lebih baik saya nyari duit buat ngebantu orang tua gitu. Bukannya nolak sih. Nah itu nolak dong lo gitu. Iya, tapi kan bukan dari Pak Sandiaganya ngomong langsung. mungkin gini. Takutnya kalau dikasih beasiswa tuh takutnya saya males-malesan sekolahnya, ngerinya gitu doang malah mengecewakan. Oke, Loh, jadi kalau kamu- Bapak Sandiaga Uno langsung nawarin ke kamu, Roy, saya kasih kamu beasiswa Beasiswa, mau pendidikan, nggak mau kamu? nggak? Tapi takut mengecewakan doang sih. Nggak takut ngecewakan itu apa? Kamu Ya, nggak. takut males-malesan sekolahnya. Kenapa kamu males? Kamu masih muda, nggak boleh males. Kamu harus bisa mengejar cita-cita kamu. Nih aku sekarang ini jadi ibu kamu nih. Kalau saya punya anak kayak kamu, kalau kamu males-malesan mau jadi apa kamu? Jadi manusia. Jadi manusia. Lu malah diketawain. Lu malah diketawain. Gak, gue gregetan gini loh. Aduh gini,
aduh gimana cara ngomongnya ya? Bukan anak gua juga Ya soalnya. mungkin gini kali. Mungkin Roy. Soalnya udah lama nggak Iya. sekolah juga. Terakhir sekolah Iya. pendidikan apa? 2 SMP, kalau nggak 3 SMP. Kalau enggak tuh maksudnya Udah gimana? lama. Gimana kami? Gimana? Enggak mungkin gini. Roy juga selama ini sering bantu orang tua dikit-dikit ya. Iya, bantu di rumah. Tuh. Nah, mungkin gini ya. Enggak, maksudnya sederhana, masalah yang terlihat tidak sesederhana apa yang divisualkan di media-media ya. Iya. Kayak itu tergantung framing ya. Cuma pas aku lihat, mungkin dia ngerasa kalau aku sekolah, aku udah nggak bisa bantu orang tua. Sementara sekuritas keluarganya rata-rata, di keluarga dengan strata sosial seperti itu, Iya. tergantung pada anak juga kan. Jadi mungkin dia mau bersekolah, asal ada jaminan sekuritas terhadap keluarganya juga gitu. Kalau ada jaminan, misalnya Roy, yang jamin dari juga Bapak orang Sandiaga tua. Uno, Iya oke, nggak sih? beasiswa Iya, betul. pendidikan, Ya, duit kita dukung kamu sepenuhnya. Mau? Masih tidak mau atau mau? Dikasih dukung pendidikan sama keluarga kamu tuh dipenuhi kebutuhannya. Asal kamu sekolah. Asal kamu sekolah. Misalnya dibikinin warung buat jualan, buat usaha. Iya, Gimana? usaha Gimana? gimana? Gak mau juga, ya memang gak bersyukur kok. Iya. Gak apa-apa, Mama lebih galak, Eyang Enggak, lebih tapi mengajar. enggak, tapi juga mungkin kalau dari gue ya, aku tuh melihat mengingat waktu aku masih sekolah SMP lah. Dari mulai SMP tuh sebenarnya udah bisa kelihatan sekali kalau gue tuh orangnya tuh lebih suka yang ke kreativitas gitu. Iya. Bukan yang ke benar-benar ke pendidikan Iya, banget gitu iya, ya. paham. Dengan pelajaran-pelajaran sekolah, matematika dan lain-lain. SMA apalagi. Ke kuliah pada akhirnya Iya. milihnya udah ke jurusan. Iya. Yang memang gue suka waktu itu adalah fashion. Iya. Nah artinya adalah gue tahu bahwa gue maunya adalah ngembangin bakat gue. Ya. Bukan apa yang orang tua mau Oke. untuk gue. Sekarang kita tanya maunya kamu bakatnya apa? Nah, jadi mungkin juga bisa ke sana. Mengarahkan dan kita sehingga mendukung. pada akhirnya kamu bisa cari uang sesuai dengan talenta Nah. yang kamu miliki. Coba kamu bakatnya apa sayang? Sukanya apa hobinya? Hobinya? Hobinya, saya mah pengennya jadi pengusaha doang. Tuh. Pengusaha apa? Bentar dulu, usaha. Pengusaha itu banyak. Usaha apa? Usaha yang kecil-kecilan aja kayak jual, iya jadi peternak ayam. Peternak ayam. Peternak Kalau ayam. misalkan kamu dikasih modal ya. untuk berternak ayam, apa yang kamu lakukan? Kalau melakukan paling bilang terima kasih kalau ada yang ngasih modal kayak gitu mas. Terus peternak ayam itu kan harus belajar. Iya, butuh skill juga. Butuh skillnya. Kapan? Bagaimana dia bisa sehat ayamnya? Apa yang kamu lakukan? Udah pernah sih, soalnya waktu itu pernah ngerawat ayam selama setahun. Oh, itu kamu belajar? Iya pernah. Oh, ayamnya ayam apa? Ayam jago? Iya ayam jago sama ayam betinanya. Intinya gini ya. Bahwa setiap anak bebas untuk mengekspresikan dirinya seperti apa, ya. Iya. Tapi tentunya ilmu itu tetap harus penting. penting sekali kita pelajari sampai kita beranjak dewasa, bahkan sampai kita selesai di dunia ini ya Tetap harus belajar. mengambil ilmu dari siapapun. Betul. Itu satu hal yang wajib dilakukan. Sebelum bintang tamu yang satu lagi nih ya, saya mau tanya sama Roy. Roy, kamu berapa bersaudara? 3. Yang cowok siapa? Cowok, semuanya cowok. Abang, semuanya iya abang cowok? saya cowok, adik saya cowok. Oh, kamu nomor 1? 2. Nomor 2. Kamu pernah berpikiran gini nggak? Di dalam satu keluarga, oh adik saya begini, oh kakak saya begini. Saya harus Membahagiakan. Mengangkat derajat. pernah begitu nggak? Iya, saya pengen bikin adik saya tuh sekolah biar nggak kayak Caranya gimana? Biar nggak kaya? biar nggak kayak saya. Nah, Iya, kayak gitu. caranya Terus mengangkat derajat mereka caranya dengan apa? Ya, nyari kamu duit suka kayak nyanyi nggak? sekarang. Misalkan ngeband gitu? Nggak. Suka nyanyi, enggak sih. Sukanya apa? Sukanya apa? Selain usaha ternak ayam tadi, Enggak ada. kamu harus cari bakat Berarti kamu. memang harus Ya. Kita cuma bisa kasih pesan buat Roy, bukannya mau menggurui, tapi kita mau mengingatkan aja bahwa belajar itu tidak ada batas waktunya. Dan belajar bisa dari siapa saja, dari mana aja. Yang penting tidak ada keinginan untuk berhenti belajar. Iya. Itu Tapi yang buat paling juga penting. anak-anak yang nongkrong di SCBD ini maksudnya ya, di Sudirman ini, kalian bebas memakai ruang publik itu untuk berkreativitas dalam fashion. Tetapi juga gunakan, manfaatkan tempat itu di saat kalian nongkrong dan bergaul Iya. untuk bisa menciptakan sesuatu Inspirasi, yang ya. pada akhirnya itu bisa menghasilkan baik buat Betul. kamu Dan bermanfaat dan buat orang semua lain. orang. Betul. Iya. Ya, pokoknya kita berharap semoga Roy Citayam bisa lebih baik lagi nanti ke depannya. Jangan lupa untuk sering pulang ke rumah karena orang rumah juga pasti Ya, khawatir. dan ini kalau juga pulang-pulang, mengingatkan ya. buat para orang tua juga lah. Pasti, untuk ya. bisa lebih memprotek anaknya gitu dengan
satu lagi, bukan hanya memprotek, tapi buatlah nyaman anak di dalam rumah. Itu juga penting sekali. Sehingga anak nggak kemana-mana ya. Sobat Ambiar, kita akan hadirkan bintang tamu kita berikutnya. Kalau ngomongin soal gaya, gaya dia juga nyentrik banget ya. Di pagi-pagi Ambiar akan kita hadirkan, ini dia siapa, Wi? Barbie Kumalasari. Mbak, Kenapa kabur sih saya? selamat pagi. Selamat pagi. Mbak, sepatunya minjem apa gimana? Jangan digodain Rian, sekarang udah ada yang punya. Oh, dan nanti Yang ada punya marah. sebelahnya. Oh ya Allah. Ntar gue digaruk Dewi dong. Nggak jadi deh kalau digaruk Dewi. Ini soalnya DP-nya aku dulu. Oh Belum gitu. lunas. Oh belum lunas ya. Sebentar mau nanya, ini pakai rambut palsu nih? Palsu. Ya, Keren kan? Emang rambut aslinya nggak ada, Kak? Botak. Ada dong. Ini pakai stocking apa pakai bagaimana sih? Katanya orang kaya tapi robek-robek di bagian belakang. Bagian dari ini konsep, kena Kak. Oh, konsep. Ini gayanya apa sih konsepnya? Ini vintage. Oh, ini vintage. Oh, vintage. Vintage emang kayak gini, kambing. Vintage Vintage. market. Iya, vintage ini apa? Retro vintage style gitu kan. Vintage, vintage, sirkus ya. Coba maju ke sini, kita kasih lihat sama Sobat Ambiar ya. Sambil kita juga mau kasih lihat, ini dia Barbie Kumalasari yang gayanya selalu bikin geger, termasuk juga kontroversinya. Ini Barbie ceritanya Citayam Fashion Week juga. Iya dong, ini vintage fashion week namanya. Oh, Vintage. jatuhnya lebih ke market ya. Ciledug Fashion Week kalau kamu ya. Ini pasar bekas. Barbie, emang kenapa sih gayanya tuh harus selalu begini, selalu nyentrik, itu jadi ciri khas kamu itu? Iya iya dong, yang namanya Barbie kan nggak mungkin kalau misalnya pakai daster, terus makeupnya juga nggak glowing biasa aja gitu. Kayaknya jadi maksain gitu kan. Kalau yang namanya Barbie kan harus cetar, harus beda sama yang lain gitu. Bener Harusnya nggak sih? tambah satu nih bintang tamunya ya, guys. Siapa? Indah Sari. Iya, dia lebih nyentrik juga ya. Tapi kamu tuh emang suka Iya. dikomentarin nggak sih tentang penampilan kamu? Oh iya banyak orang yang iri banget sama aku karena kan orang nggak bisa kayak aku kan. Coba Roy, kamu komentarin gaya berpakaiannya Barbie Kumalasari. Menurut kamu, Menurut Roy gimana? Ya biasa aja kalau emang saya kan sayangnya sama Jeje gitu. Kalau biasa Sayangnya sama Jeje. Gak ada yang nanya lu sayang. Kan nggak ditanya, Nggak ada yang kenapa tahu. kejengkel mulu? Gak ada yang nyuruh berselingkuh, dia gak tahu. Jadi gimana? Coba lihat dari atas Gimana sampai bawah coba? gayanya Barbie Kumalasari. Menurut lo gimana? Ya bagus sih. Oh bagus ya. Iya jadi kayak fashion style. Fashion style. Kayak Fashion setelan baju. Apanya yang bagusnya? Apanya yang bagus ya? Hah? Yang bagus apanya? Pokoknya pas dari atas sampai bawah tuh cocok. Oh. Rambutnya sayang, rambutnya. Rambutnya gimana ini? Ya pas masuk jadi ke bagian warna merahnya gitu. Cakep juga. jadi presiden ya. Mendingan Roy jadi anak buah Karen aja namanya. Bisa, gak bisa. Kenapa nggak ada masalah? Dapat duit lumayan. Ini kalau menurut Aming gayanya Barbie gimana? Kalau menurut Aming? Yang jujur, Iya. yang jujur. Jujur nih. Gimana Ming? Kalau dia emang menganut style Harajuku style itu emang tabrak gaya kan, semuanya dicampur-campur gitu. Jadi gak ada yang salah. Emang rok yang dia pakai tadi seperti dia bilang retro vintage style gitu kan. Biasa dari thrifting market atau pasar loakan. Asal second lah jangan masalah. Aku Pasar boleh ular. pinjam. Kak, aku boleh pinjam itu nggak yang gede? Iya, gemes Yang banget. gede, aku kesel banget lihatnya Iya. main pakai. Oh Kak, ya ini, ini dong. Kak, ini diamondnya apa? Asli lagi Ini gila banget asli. Di color. Oh, Di color loh katanya. jadi yang berlian yang kamu pakai ini asli bukan imitasi ya? Bukan dong. Bukan simulasi, Kak. Kalau dites juga bunyi. Ini asli. Oh bunyi. Ini beneran asli. Asli. Karena kalau ini beneran asli ini bisa puluhan miliar loh. Iya. Iyalah. Keren banget ya. Ini bisa loh beli harga diri saya loh. Tapi kita bukan lihat ini ada artikel kemarin Aku mau katanya pulang, kamu Amin. sempat menggunakan hijab dalam satu acara ya, mendapatkan komentar dari netizen. Oh Kita iya, kasih lihat dulu betul, nih hijab artikelnya aku. buat Sobat Ambiar. Tuh. Barbie Kumalasari. Barbie Kumalasari tampil berhijab. Netizen pun berkata, tanganku gemas mau betulin. Kakak, kalau gue sih pingin gemes betulin dagunya kenapa mencong. Operasinya salah dong.
Enggak. Lagi Itu operasi mati lampu. Enggak, dalam keadaan darurat bisa dipakai dijadiin beauty blender, Beb. Ini yang ketika kamu berhijab kemarin dapat komentar dari Ini kan netizen. cantik banget padahal. Cantik. Oh cantik Kayak banget. boneka padahal. Bener, mau kemana sih ini ceritanya? Kemarin itu aku ini selamatan karena baru dapat jabatan baru gitu loh. Apa itu Kak? Apa jabatannya? Ketua Sri Kandi sama bendahara umum sama direktur utama Wih, gitu. banyak banget. Ketua Sri Kandi sama kayak Karen dong, ganteng-ganteng Sri Kandi. Sri Kaya, dia Sri Kaya. Tapi Kak, bisa dikasih kan, lagi nggak? kan orang-orang semua pada bilang kakak cantik, pakai jilbab, pakai hijab. Iya. Ada nggak pingin berhijab? Kalau untuk sekarang sih masih belum. Karena kan nggak boleh munafik kan, nanti Ya. daripada pakai besok lepas lagi gitu kan. Mendingan apa adanya. Ngomongin siapa lu? Ngomongin siapa lu? Yang mana? Nanti kita bakal balik lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar.